Dalam kandang yang sempit dan gelap, sekelompok rakun merasa kedinginan dan ketakutan. Tiba-tiba, muncullah sosok orang yang secara perlahan berusaha memegang salah satu rakun yang malang itu. Mata bening dari roket segera saja menghampiri kita, tatapan yang penuh dengan iba, tatapan yang penuh dengan penderitaan di masa lalu. Meskipun sekarang dia berada di dalam lingkungan yang menyenangkan. Nebula tampak kuat menggendong Peter yang teler semalam akibat terlalu capek memikirkan Gamora. Dia sampai sekarang belum bisa move on. Nebula tampak begitu perhatian kepada Peter. Tatapan Nebula mencurigakan, seakan menyembunyikan rahasia kepada Peter. Inilah Quarter General, tempat di mana seluruh kru tinggal sementara secara damai. Saking damainya, mereka bisa menikmati daging panggang dan bercanda bersama tanpa sadar bahaya sedang mendekat. Terbang dengan kecepatan super, sosok misterius ini langsung masuk dan menghantam roket yang sedang berada di dalam kamar. Keberadaan Adam Warlock tampaknya benar-benar membuat mereka kewalahan, karena Warlock menghantam siapa saja yang mencoba menghalanginya untuk mendapatkan roket. Mereka bertempur habis-habisan tanpa tahu persis apa penyebab Warlock datang dan menyerang mereka. Roket yang terluka parah, tergeletak dan mengerang kesakitan. Peter berusaha menyelamatkan nyawa temannya itu. Kraglin menyusuri sisa-sisa pertempuran hebat antara mereka dengan Warlock yang berhasil ditikam Nebula menggunakan senjata organiknya. Peter dan teman-temannya berusaha membawa roket ke ruang perawatan. Sejurus kemudian, kita dihadirkan flashback dari awal-awal roket direkayasa genetik lengkap dengan kode oleh kelompok ilmuwan. Mereka menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi pada roket. Ternyata dia harus dipulihkan dengan kode rahasia yang dipegang oleh para ilmuwan. Setelah menemukan koordinat para pemegang kode, Peter segera menyusun strategi dan timnya untuk menerobos masuk ke wilayah itu. Roket kecil tampak begitu bahagia bersama dengan teman-teman hasil rekayasa genetiknya meskipun berada di dalam kandang gelap dan sempit. Mereka bersama sudah seperti keluarga yang akrab. Sementara itu, di area Laborat, tempat petinggi wilayah itu berkumpul, High Evolutionary begitu kesal dengan hasil dari pertempuran Warlock dengan Peter. Dia tidak terima kegagalannya untuk menangkap rakun atau 89P13 mereka menyebutnya. Selamat datang di Orgoscope. Tempat ini diselimuti dengan entitas organik yang rumit agar sulit untuk diterobos. Peter, Mantis, dan Drax ada di ruang mesin sedang mengontrol persiapan perang sembari menyusun rencana untuk masuk ke Orgoscope. Seluruh ruang pesawat tiba-tiba malfunction. Semua panik karena ini skema jika ada penyusup datang. Benar saja, pesawat mereka kedatangan tamu, Revenger, ya semacam bajak laut ya, tapi ini versi luar angkasa. Hampir saja terjadi perkelahian, dan secara epik, Gamora muncul meredah mereka, memberikan mereka seragam untuk penyamaran memasuki Orgoscope. Satu persatu mereka mematuhi Sun Revenger untuk memakai seragam yang menurut mereka warnanya sangat norak. Layaknya seorang ayah, Hayek tampak sedang memberitahu P13 tentang sesuatu yang sangat ambisius, yaitu rencananya untuk membuat tatanan dunia baru. Sejurus kemudian, dia mengajak P13 ke dalam labnya, menyaksikan dia dan para ilmuwan merubah kura-kura menjadi manusia kura-kura, dan jika gagal, akan langsung dimusnahkan. Peter dan krunya melayang-layang di angkasa mengitari Orgoscope. Mereka berhasil mendarat dengan selamat dan membuat pintu masuk di planet yang dilindungi oleh makhluk organik. Mereka masuk melalui lubang yang dibuat Nebula. Tanpa mereka sadar, keadaan mereka diketahui pihak keamanan. Kepergok, mereka tidak kehabisan akal dong, menyamar menjadi tim mekanik pesawat, meskipun Mantis panik karena tanpa sengaja membuang baju astronot mereka. Mereka berjalan dengan sangat meyakinkan. Mantis berhasil mengelabui petugas keamanan agar bisa masuk. Sampailah mereka di pusat kontrol data di mana semua data tersimpan di situ. Akhirnya mereka mendapatkan inti untuk menyembuhkan roket. Mereka menyandra petugas untuk dapat melarikan diri dari ruangan pusat kontrol data. Pertarungan tak bisa dihindari. Mereka kalah jumlah dan senjata. Satu persatu tumbang dengan sangat mudah dan mereka panik. Peter tidak habis akal, merayu gadis penjaga ruang kontrol agar bisa sabotase keamanan untuk menyelamatkan semua krunya, dan berhasil. Mereka kemudian dijemput oleh pesawat ruang angkasa mereka. Di dalam kandang yang sempit, mereka bercerita dan membayangkan bagaimana indahnya dunia luar. Khayalan itu tampak jelas di benak mereka dan ada sedikit harapan tentang kehidupan.
Inti sudah di tangan mereka. Setelah dipelajari, ternyata inti itu memerlukan kode rahasia untuk membukanya dan berada di salah satu kepala ilmuwan yang berada di pesawat. Setelah diketahui pasti orangnya, Peter langsung meluncur kembali ke pesawat. Sempat terjadi perdebatan karena Gamora tahu siapa yang akan mereka hadapi. Dia terlalu kuat untuk mereka. Pihak musuh berhasil menangkap salah satu Revenger, satu kelompok dengan Gamora. Mereka mengintimidasi, mencari informasi di mana keberadaan Gamora. Gamora masuk dalam jebakan mereka. Drax yang terlihat agak bodoh berusaha menjadi bijak, memberi nasihat kepada Peter yang galau setelah mengetahui Gamora masih hidup, dengan bantuan saran yang diberikan Mantis tentunya. Suasana terpecah setelah terdengar erangan yang hebat dari Rocket. Sekarat dan butuh bantuan segera. Hyde tetap menjalankan eksperimen gilanya di lab. Teriakan dari Hyde membuat P-13 takut. Dia tidak habis pikir Hyde bereaksi terlalu berlebihan setelah tahu P-13 terlalu pintar dan di luar nalarnya. Suntikan demi suntikan diberikan kepada Rocket dan akhirnya mereka mencapai Counter Earth. Pesawat mereka mendekat ke Counter Earth. Semakin bingung karena planet ini mirip sekali dengan bumi. Hanya saja penghuni semuanya hasil rekayasa dari Hyde. Mereka berjalan dengan dramatisir layaknya pahlawan, disambut oleh penduduk setempat dengan ejekan dan lemparan batu pertanda kehadiran mereka tidak diharapkan. Mereka berhasil membujuk salah satu keluarga dan masuk ke rumah mereka, mencari informasi bagaimana cara masuk ke dalam markas di mana Hyde dan semua ilmuwan berada. Dia membuka jendela dan memberitahu tempat yang dimaksud. Peter, Groot, dan Nebula langsung mengendarai mobil menuju ke sana lengkap dengan membawa peralatan perang mereka. Di dalam kokpit pesawat, Gamora sedang heran dan menghampiri Rocket. Dia heran karena makhluk ini semua bersedia berperang dan berkorban. Nebula, Peter, dan Groot memperhatikan keadaan di dunia baru dari mobil. Mereka begitu heran dengan tingkah laku penghuninya. Akhirnya, Hyde berhasil menciptakan makhluk yang lebih baik. Agar bisa lebih sempurna, butuh sampel yang berada di Rocket atau P-13. Peter dan rombongan akhirnya sampai di pintu masuk markas Hyde. Diperiksa penjaga dan menyatakan lolos untuk bisa masuk. P-13 berusaha memunguti apapun yang tersisa agar bisa melawan dan keluar dari kandang yang sempit itu. Hyde puas karena berhasil membunuh semua teman P-13 dan P-13 pun tidak kalah lincah, berhasil kabur dari kejaran Hyde meskipun diberondong peluru. Drax dan Mantis akhirnya ikut menuju markas menggunakan motor. Sementara itu, Peter sudah menghadap Hyde. Terjadi diskusi dan negosiasi di antara mereka. Hyde mengemukakan alasannya mengapa sampai nekat membuat tatanan dunia baru. Rocket tertangkap musuh dan dihalau oleh Gamora yang mengetahui hal tersebut. Terjadi perkelahian antara kepala babi dan Gamora. Gamora hampir kalah. Kepala babi terlalu kuat. Di saat yang genting ini muncullah Warlock. Kepala babi bingung kenapa Warlock menyerangnya karena mereka sebenarnya satu tim. Warlock ternyata cuma ingin kreditnya masuk ke dia. Setelah dengan mudah menghabisi kepala babi, Warlock berlari keluar menuju pesawat mengejar Gamora. Gamora membawa Rocket ke dalam pesawat induk yang siap terbang. Tak ketinggalan, Warlock dengan kecepatan penuh terbang mengejar Gamora. Nebula, Drax, dan Mantis berada di luar pesawat induk, sementara Peter dan Groot sudah di dalam pesawat induk. Di sini, Groot berubah bentuk menjadi super keren, kerjasama dengan Peter menghadapi semua musuh di kapal. Sementara itu, Hyde tetap masih belum terjamah. Peter menemukan ilmuwan yang kepalanya terdapat sandi untuk memulihkan Rocket. Peter menerjang ilmuwan itu hingga dua orang ini terjatuh bebas dari pesawat. Groot muncul dengan sangat bagus dan menyelamatkan Peter. Peter akhirnya dapat mengambil sandi di dalam kepala ilmuwan itu. Tak berselang lama muncul Gamora dengan pesawat untuk menjemput Peter dan Groot. Nebula, Drax, dan Mantis berhasil sampai di pintu utama pesawat. Drax mendobrak pesawat itu dengan keras dan akhirnya terbuka. Mereka dikejutkan dengan pemandangan yang memilukan. Terjadi perdebatan kecil antara mereka karena mereka baru sadar bahwa Peter dan yang lainnya ternyata di luar pesawat, bukan seperti dugaan mereka. Peter berhasil memasukkan sandi untuk menyelamatkan Rocket. Sekarang Rocket harus berjuang sendiri menghadapi maut.
Dalam keadaan sekarat, Rocket bertemu dengan sahabatnya. Dia meminta Rocket untuk tetap hidup karena masih ada hal yang harus dikerjakan. Dan akhirnya Rocket pun siuman. Nebula dan Peter terlibat perdebatan karena mereka miskomunikasi sehingga mereka terpisah dan membahayakan keselamatan lainnya. Hyde tiba-tiba muncul, melumpuhkan mereka, dan ini segera saja melancarkan intimidasi kepada Peter untuk segera bernegosiasi. Sementara itu, Hyde sedang mengalami krisis kepercayaan di kalangan ilmuwan. Dia sudah diperingatkan jangan terlalu ambisi dengan P13 karena nggak berguna. Nebula dan lainnya berhasil mendekat ke penjara yang berisi ratusan anak bahan percobaan Hyde. Sempat bingung karena bahasa mereka berbeda. Nebula menyuruh mereka menjauh dari jeruji. Rocket segera bergabung dengan tim untuk menyelamatkan Nebula dan kawan-kawannya yang terjebak di pesawat Hyde. Hyde menyadari bahwa pesawat mereka akan ditembak dari jarak yang sangat dekat. Kraglin dan Peter berhasil menembak pintu pesawat induk Hyde dan pintu penjara otomatis terbuka. Emosi Hyde memuncak, dia mengarahkan segala kemampuannya. Tak mau kalah, Peter bersama tim bertemu habis-habisan. Dan ini scene terasik dalam film ini. Monster musuh berhasil menembus pintu masuk markas. Seperti lebah, mereka berebut masuk untuk menghancurkan markas. Nebula, Drax, dan Mantis dihadang monster cacing raksasa dengan mulut penuh gigi tajam, besar dan menyeramkan. Tapi hal ini bisa ditaklukkan oleh Mantis. Para monster berhasil menembus benteng pertahanan markas dan mulai menghancurkan semuanya. Di luar, Rocket dan kawan-kawan sedang bertarung hebat dengan pesawat induk. Pesawat Quill dan Gamora tertembak dan terjatuh. Muncul Rocket sebagai penyelamat mereka dari kebinasaan. Dengan kekuatannya, Mantis mencoba mengerti bahasa monster dan berusaha menenangkannya. Ternyata mereka hanya ketakutan. Kraglin tertegun melihat kehancuran markasnya. Tampak bayangan ayahnya meyakinkan, dan untuk pertama kalinya Kraglin berhasil mengendalikan senjata andalannya dengan sangat lincah. Terjadi pemberontakan di pesawat Hyde karena berselisih pendapat tentang penyerangan dan gencatan senjata. Quill dan timnya sudah sangat siap untuk menyerang kapal induk, lengkap dengan monster yang sudah ditaklukkan Mantis. Drax dengan kekuatannya membuka portal dan pertempuran sengit terjadi di lorong sempit itu. Mereka akhirnya menemukan penjara yang berisi anak-anak. Mereka membebaskan semuanya dan berlari menuju penyeberangan ke pesawat Quill untuk diselamatkan. Jembatan bisa dihubungkan oleh Cosmo dengan kekuatan menarik benda di sekitarnya, meskipun tenaganya habis karena menghubungkan dua pesawat yang super besar. Rocket berhasil menemukan kawanan rakun calon korban mutasi genetik. Tak selang lama, dia kepergok oleh Hyde yang langsung menghantam habis Rocket. Yap, kekuatan sebuah tim. Keadaan langsung berbalik karena Hyde dikeroyok Quill dan teman-temannya, hingga Hyde terkapar tidak berdaya. Mantap. Proses penyeberangan dan penyelamatan itu berlangsung sangat cepat karena waktu terlalu singkat. Tinggal tersisa satu orang paling belakang, yaitu Star-Lord. Dia sempat tertinggal dan mengapung di luar angkasa. Kejutan terjadi, Warlock datang dengan kecepatan tinggi menyelamatkan Quill. Warlock yang awalnya musuh berubah menjadi teman dan berhasil menyelamatkan Quill dari maut. Setelah semuanya pulih, masing-masing mengemukakan keinginannya untuk menjalani pilihan hidupnya yang sama sekali berbeda dengan sekarang. Mereka secara aklamasi mengangkat Rocket sebagai pemimpin baru mereka karena Star-Lord pensiun dan berencana menetap di bumi. Semuanya hormat kepada Rocket. Di akhir film, kita dihadirkan dengan suasana suka duka dari semua anggota tim. Mereka tampak puas dan bahagia dengan jalan hidup yang mereka pilih. Riuh dansa dan jogetan yang aneh memenuhi setiap sudut markas, dan film pun selesai. Dari film Guardian of Galaxy Volume 3, kita bisa belajar tentang kebersamaan dan tim kerja. Guardian of Galaxy Volume 3 dikenal sebagai kelompok yang terdiri dari karakter dengan latar belakang dan kepribadian yang berbeda-beda. Meskipun mereka memiliki perbedaan, mereka belajar bekerja bersama-sama dan menghargai kontribusi masing-masing untuk mencapai tujuan yang sama. Ini juga tentang pembelajaran dari kesalahan. Karakter utama dalam Guardian of Galaxy sering sekali melakukan kesalahan dan membuat keputusan yang kurang bijak. Kemampuan untuk belajar dari kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Ini adalah pengingat penting bahwa siapapun dapat belajar dan tumbuh dari pengalaman buruk atau kegagalan.
Film Guardian of Galaxy Volume 3 ini juga menyoroti pentingnya keluarga yang tidak hanya terbatas pada hubungan darah, tetapi juga persahabatan yang erat. Guardian of Galaxy Volume 3 ini menunjukkan bahwa keluarga dapat dibentuk oleh orang-orang yang kita pilih untuk memiliki hubungan yang kuat dan saling mendukung. Ini dapat menginspirasi penonton untuk menghargai hubungan yang mereka miliki dan berinvestasi dalam koneksi emosional yang bermakna. Terima kasih sudah melihat video ini dan semoga terhibur.